Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 21. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah bahwa Allah dekat kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Allah dekat kepada orang-orang yang berdoa memohon kepada Dia dan mendengar seruan-seruan mereka. Saudara, berbicara tentang Allah dekat dan berbicara tentang seruan-seruan kita, saya percaya setiap kita rindu supaya seruan-seruan kita didengar oleh Tuhan. Dan Allah itu adalah Allah yang dekat kepada orang yang berseru kepada Dia. Kalau Dia dekat kepada orang yang berseru kepada Dia, maka Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang menjawab, dan Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saat ini saudara ada pergumulan, kalau saat ini saudara ada kerinduan, saudara rindu supaya pergumulan saudara, kerinduan-kerinduan saudara diwujudkan oleh Tuhan, mari berseru kepada Dia. Dan Allah itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Tetapi yang menjadi masalahnya bukan berarti bahwa setiap orang yang berseru kepada Dia akan mengalami jawaban Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, seruan yang bagaimanakah yang akan dijawab oleh Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari dengarkan terus renungan ini. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, saudara akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat
akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang adalah Mazmur dari Daud adalah di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa Allah dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Daud menegaskan tentang umat-umat Tuhan yang berseru kepada Dia. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang berseru kepada Dia, dan seruan yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita berseru kepada Tuhan dengan cara yang benar, dan supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan dalam seruan-seruan kita kepada Tuhan. Dan saudara, ketika umatnya berseru kepada Dia, maka Tuhan berjanji di ayat yang ke-18 bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada Dia. Yang pertama, jika saya dan saudara hidup berseru kepada Tuhan, Tuhan itu dekat kepada kita. Ada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Ada orang yang merasa bahwa hidupnya tidak dipedulikan oleh Tuhan. Dan mungkin saudara saat ini salah satu yang merasa bahwa saudara begitu jauh dari Tuhan. Hidup saudara begitu jauh dari Tuhan. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, untuk saudara mengalami Tuhan dekat dalam hidup saudara, dan Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara lakukan, berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Hiduplah dalam seruan, hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Tuhan itu jauh karena saudara tidak berseru kepada Dia. Tuhan itu jauh karena saudara tidak hidup dalam doa. Firman-Nya ini berkata, menegaskan bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepada Dia. Kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, kalau saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka dengar saudara bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap saudara. Lalu ayat 9
saudara, di sana juga dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Yang kedua ditegaskan di sini bahwa ia melakukan kehendak orang itu. Adakah saudara rindu supaya apa yang saudara kehendaki, apa yang saudara inginkan, Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara? Adakah saudara rindu supaya apa yang saudara inginkan, cita-citakan, Tuhan wujudkan dalam kehidupan saudara? Saya percaya semuanya kita rindu, saudara. Kita punya impian-impian tentang masa depan. Kita punya impian tentang keluarga kita, tentang profesi kita, impian tentang ekonomi kita. Kita punya impian tentang anak-anak kita, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak impian-impian dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap kita rindu supaya impian-impian itu menjadi kenyataan, terwujud dalam hidup kita. Dan firman-Nya berkata, bagi orang yang berseru kepada Dia, bagi orang yang hidup dalam doa kepada Dia, maka Ia akan melakukan kehendak mereka. Betapa luar biasa, saudara, jika Allah melakukan apa yang kita rindukan. Betapa luar biasa jika Allah melakukan apa yang kita cita-citakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan saya percaya semuanya kita merindukan itu. Kalau saya dan saudara merindukannya, maka firman Allah ini berkata, berserulah. Karena Dia melakukan keinginan, kehendak orang-orang yang hidup berseru kepada Dia. Bahkan dikatakan juga, saudara, masih di ayat yang ke-19 itu, bahwa Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengar teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Jadi orang-orang yang berseru kepada Dia, minta tolong kepada Dia, Tuhan dengar seruan-seruan mereka. Dan bukan hanya Tuhan dengar lalu kemudian Dia abaikan, tetapi Dia dengar dan Dia selamatkan. Saudara, ketika kita hidup dalam seruan, dalam doa kepada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah mendengarkan seruan-seruan kita, dan Dia Allah yang bertindak untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara rindu mengalami keselamatan daripada Tuhan, berdoalah. Saudara rindu mengalami Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara, baik dalam perjalanan hidup saudara di dunia ini, baik perjalanan kehidupan saudara menuju kekekalan, maka hiduplah berdoa kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Berdoalah dan berserulah. Bahkan satu lagi, saudara, dikatakan di ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Dikatakan di sini bahwa Dia juga menjaga. Dia melindungi kita ketika kita hidup dalam doa, ketika kita hidup berseru kepada Tuhan. Alangkah indahnya hidup dalam doa, saudara, di mana Tuhan itu dekat kepada kita. Dia melakukan apa yang menjadi kerinduan, keinginan, cita-cita kita. Dan Dia Allah yang mendengarkan dan menyelamatkan kita. Bahkan Dia menjagai kita. Hidup kita tenang bersama Tuhan. Alangkah indahnya menjalani hidup dekat dengan Tuhan, dan Dia menjaga, melindungi, dan mendengarkan kita. Bagaimana supaya itu terjadi? Berserulah kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan mengalami Tuhan menjawab dia, Tuhan dekat kepada dia? Tentu tidak, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat selanjutnya, seruan yang bagaimana yang didengar Tuhan, yang diwujudkan oleh Tuhan. Di ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudara, seruan yang didengar Tuhan, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Dia, yaitu orang yang berseru dalam kesetiaan. Ada orang yang berseru kepada Tuhan hanya dalam waktu tertentu, ketika dia tidak melihat mujizat Tuhan, ketika dia belum mengalami jawaban doa, akhirnya dia mundur, akhirnya dia lemah.
Tetapi di sini dikatakan bahwa seruan yang didengar oleh Tuhan adalah seruan yang dinaikkan kepada Tuhan dalam kesetiaan. Artinya teruslah berseru kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan, dan teruslah memohon kepada Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, berserulah kepada Tuhan dalam kesetiaan. Mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara, padahal saudara sudah sekian lama berseru kepada Tuhan, sekian lama berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara akan melihat Tuhan menjawab seruan-seruan saudara. Ada waktu yang tepat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia telah menetapkan satu waktu untuk menjawab saya dan saudara. Dia telah menetapkan satu waktu untuk mewujudkan apa yang kita rindukan. Yang menjadi masalahnya bukan apakah Tuhan sanggup atau tidak. Yang menjadi masalahnya bukan apakah Tuhan jawab atau tidak. Tuhan pasti menjawab kita. Tetapi yang menjadi masalahnya apakah kita setia berseru atau tidak. Ada begitu banyak orang tidak mengalami jawaban doa karena mereka tidak setia. Mereka tidak mengalami mujizat Tuhan karena mereka tidak berseru dengan setia kepada Tuhan. Tapi biarlah saya dan saudara yang mendengarkan renungan ini, setelah kita memahami kebenaran firman Tuhan ini saudara, kita akan jalani hidup kita dengan berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Tetap setia. Saudara belum melihat jawabannya, tetap setia. Hidup saudara semakin berat, tetap setia berseru kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya, waktu yang terbaik, yaitu waktu Tuhan, saudara akan mengalami jawaban Tuhan. Lalu selanjutnya saudara, seruan yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan? Dikatakan masih di ayat 19 saudara, dikatakan di sana, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Selain berseru dalam kesetiaan, orang yang didengar itu adalah orang yang hidup dalam doa, orang yang hidup berseru kepada Tuhan, dan juga mengalami dan menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Berseru kepada Dia dengan takut akan Tuhan. Ada banyak orang berhidup dalam doa, tetapi doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan karena mereka tidak menjalani hidup takut akan Tuhan. Nah, seringkali yang salah dipahami saudara adalah membeda-bedakan waktu berdoa dan waktu kehidupan yang lain. Sebenarnya hidup kita ini keseluruhannya adalah bagian dari doa. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ya itu doa. Ketika kita masuk ke kamar kita, kita tutup pintu, lalu kemudian kita berlutut di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya itu doa. Tetapi ketahuilah saudara bahwa bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari, itu juga bagian dari doa. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara, itu juga bagian dari doa. Bagaimana saudara menjalani hidup saudara di tengah keluarga? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara pribadi lepas pribadi? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara di tengah-tengah usaha pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam bisnis saudara? Apakah di sana saudara membuktikan saudara orang yang takut akan Tuhan? Orang yang bisa membuktikan bahwa dia hidup takut akan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, orang itu akan mengalami Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kalau saya dan saudara rindu melihat bagaimana Tuhan dekat, Dia melakukan mujizat, Dia mendengar dan menjawab doa kita, maka hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dalam hidup takut akan Tuhan. Hidup berdoa, tapi hidup jugalah takut akan Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan melihat, dengan demikian saudara akan mengalami Tuhan dekat dan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kemudian yang terakhir saudara, doa yang bagaimana, seruan yang bagaimana yang didengar oleh Tuhan. Dikatakan ayat 20,
Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Yang ketiga, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disertai hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita berdoa hanya karena kita butuh, kalau kita berdoa hanya karena ada kepentingan-kepentingan kita rindu apa yang kita impikan terwujud, kalau hanya sampai di sana, saudara, maka doa-doa itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa di mana kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon di hadapan Tuhan. Tetapi di sisi lain, dalam kita menjalani hidup kita juga hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, saudara, bahkan sebelum kita memohon kepada Dia sudah tahu. Dan Dia Allah yang akan bertindak lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tapi kalau kita berdoa karena hanya kita butuh, hanya karena itu penting, hanya karena kita ingin doa-doa kita terwujud, cita-cita kita terwujud, dengar saudara, Allah tidak tertarik dengan doa-doa yang demikian. Tetapi jika saya dan saudara hidup dalam doa, dalam seruan-seruan dan permohonan kepada Tuhan, dan kemudian di sisi lain kita juga jalani hari-hari kita dengan hidup mengasihi Tuhan, maka ketahuilah Allah akan dekat dan Allah mendengar seruan-seruan setiap kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa jaminan Tuhan bagi setiap kita yang hidup berseru kepada Dia, bahwa Dia dekat kepada kita, Dia mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita cita-citakan, dan Dia mendengarkan kita dan menyelamatkan kita. Kemudian Dia menjagai hidup kita. Itulah yang akan Tuhan lakukan jika kita hidup berseru kepada Dia. Dan kita juga sudah belajar seruan yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan. Dia dekat kepada kita. Seruan yang bagaimana, saudara? Kita sudah lihat bersama bahwa seruan yang dinaikkan dalam kesetiaan, dan seruan yang dinaikkan dalam takut akan Tuhan, serta seruan yang dinaikkan dengan hidup mengasihi Tuhan. Itu sebabnya, saudara, berdoalah. Jalani hidup saudara dalam seruan dan doa kepada Tuhan, dan berdoalah dalam kesetiaan. Hiduplah setia kepada Tuhan dan hiduplah setia berdoa kepada Tuhan. Dan berdoalah dalam takut akan Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan. Dan berdoalah dalam hidup mengasihi Tuhan. Jalani hidup dalam doa dan mengasihi Tuhan. Mari praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Biarlah di sepanjang hari ini saudara mengalami Tuhan dekat, dan Tuhan menjawab seruan-seruan saudara. Karena hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kita berkomitmen untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam kesetiaan, untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam takut akan Tuhan, untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah janji-janji firman Tuhan menjadi bagian setiap saudara. Mari ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Biarlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini saudara akan diberkati dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini ketika saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau dekat ketika kami berseru. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menjagai kami ketika kami hidup berseru kepadamu. Ajar kami hidup berseru kepada Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami juga sudah belajar bahwa selain berseru kami harus setia, selain berseru kami harus takut Tuhan, dan selain berseru kami harus hidup mengasihi Tuhan. Maka dengan demikian kami akan mengalami jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan kami berkomitmen, anak-anak-Mu berkomitmen untuk menerapkan firman-Mu. Kami mau hidup mengasihi Tuhan. Kami mau hidup berseru kepada Tuhan. Berseru dalam kesetiaan, berseru dengan takut Tuhan, dan berseru
dengan hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Bapa di sorga, sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Dalam segala pergumulannya, hamba akan menopang dalam doa. Dalam kegiatan mereka sepanjang hari ini, bahkan profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan seluruh hidup mereka, bahkan kesehatan mereka, hamba akan mendukung mereka dalam doa. Tuhan kiranya mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara. Sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani.
Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus.
Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu.
Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.